Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman ataupun Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang sudah hadir di Zoom buat sore hari ini dan juga yang lagi nonton rekaman video ini nanti ketika tayang di YouTube. Terima kasih sudah bergabung di Kamsip Indonesia di bagian sesi ke-10 dari Kamsip CTF, di mana ini merupakan salah satu playlist ya ataupun series dari Kamsip untuk sharing dan juga diskusi tentang belajar CTF, Capture the Flag, baik itu basic ataupun sesama nanti kalau ada kesempatan dengan para profesional lainnya seperti itu, mas-mas kalian. Nah, di sini sebenarnya nggak panjang lebar aja dari slide ya, slide ataupun bahan yang ditampilkan. Karena niat di pada sore hari ini hanya untuk sharing aja ataupun review mengenai video-video yang sudah dibuatkan di Kamsip CTF dan mungkin adanya nanti pertanyaan-pertanyaan baik dari sesi Zoom ataupun di kolom komentar ketika sobat Kamsip sekalian yang hadir ataupun menonton di sesi kali ini. Nah, sebelum itu, ya saya dari Anton dan juga dari mewakili dari Kamsip mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan juga mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya di bagian materi. Di mana ya teman-teman sekalian bahwa di sini kalau kita cek di YouTube Kamsip di youtube.com/@kamsip di sini kita memiliki playlist ya teman-teman, beberapa playlist. Nah, beberapa playlist seperti ini, yakni menelusuri jejak junior pentester di Try Hack Me, lalu ada Black Bull CTF, kemudian ada Fun Kamsip, lalu pembahasan SOC, lalu ini ada rekaman webinar, lalu ada pentesting Indonesia, dan ini keseluruhan video di Kamsip dikategorikan sebagai cyber security. Nah, kalau kita cek lagi di bagian playlist Black Bull CTF di sini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya sudah banyak pembahasan kita mengenai CTF dasar dan soal-soal yang kita kerjakan beserta tutorialnya, pengerjaannya seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah banyak juga kita buatkan dan juga sesi tanya jawab di grup juga kita lakukan ya teman-teman sekalian. Nah, baik. Di sini beberapa soal, mungkin lebih dari 10 ya teman-teman. Lebih dari 10 soal sudah kita kerjakan. Ini contohnya adalah yang ini, OBDNCAT, lalu ada mod 26, lalu ada wave of flag, bagiannya kriptografi, ini ada general, forensik, lalu ada banyak general lagi, ada web exploitation, lalu ada kriptografi, kemudian ada reverse engineering dan forensik. Lalu kemudian banyak pembahasan tentang web exploitation. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang binary exploitation. Di sini singkat aja memang ada overview, fondasi ataupun kita lihat nanti requirement ya untuk kebutuhan pembahasan yang baiknya kita miliki ketika teman-teman ingin masuk lagi ataupun ingin belajar ataupun memulai CTF. Lalu ada sini perkenalan sedikit, saya Anton Devari. Ya, saya adalah blogger dan juga pentester dan di sini penjelasan sedikit ataupun kenal sedikit tentang Kamsip ya teman-teman. Kamsip ID ataupun Kamsip Indonesia adalah sebuah platform edukasi yang berfokus pada keamanan informasi dan siber dalam bahasa Indonesia. Kehadiran Kamsip dipicu oleh lonjakan pesat penggunaan internet yang tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya keamanan di dunia maya. Fenomena ini juga menjadi salah satu pemicu dari banyaknya kasus penipuan, kebocoran data, dan insiden dalam sistem elektronik, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Biasanya ataupun seringnya konten Kamsip itu
saya upload di TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Lalu overview sedikit tentang apa itu CTF ataupun Capture the Flag. Dan CTF itu ataupun Capture the Flag adalah kompetisi ataupun ya kalau di sini mengarahnya ke kompetisi di bidang keamanan siber yang dirancang untuk menguji keterampilan dalam berbagai aspek seperti eksploitasi web, reverse engineering, kriptografi, forensik, digital, dan lainnya. Kamsip sudah membuat banyak video terkait CTF dan kita akan review di sini. Menarik Dan juga. dan berikutnya ya, teman-teman, kita cek fondasi dulu bahwa pastikan teman-teman yang join di Zoom ataupun nonton video ini pertama sudah paham tentang pentingnya cybersecurity itu apa, kemudian sudah tahu sedikit tentang apa itu CTF, tadi sudah dijelaskan sedikit, dan teman-teman sudah cek playlist Kamsip terkait CTF. Kalau sudah, kita lanjut review daftar video Kamsip Black Bull CTF yang sudah pernah dibuat. Lalu kita mereview daftar soal yang sudah dikerjakan dan merencanakan soal-soal yang bisa kita kerjakan selanjutnya. Di sini ya teman-teman. Di sini ini ya di sini saya bilangnya sebagai sebuah tutorial karena memang dari daftar video ataupun playlist ini dibuatkan berdasarkan pengerjaan-pengerjaan soalnya teman-teman. Mulai dari ya soalnya kita buka, kita pahami, kita kerjakan dan kita selesaikan ya teman-teman di situ. Nah, jadi memang ini konsepnya sebagai tutorial pengerjaan dan ketika di akhir pengerjaan memang akan muncul flag di dalamnya sesuai dengan tujuan daripada capture the flag untuk mencari flag. Bisa dibilang itu flag adalah kunci jawaban ya teman-teman, adalah jawaban dari challenge ataupun soal-soal yang kita kerjakan. Mengapa tadi ada banyak kategorinya seperti web exploitation, lalu ada binary exploitation, lalu ada yang namanya kriptografi, lalu ada yang namanya lalu general dan lain sebagainya itu karena fokus kita di CTF yang dasar ini adalah versi Jeopardy karena mungkin di luar sana ada banyak versi-versi CTF ya teman-teman seperti mungkin eh, attack and defense seperti itu dan kemudian yang paling populer untuk bagi para pemula adalah Jeopardy seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini Kamsip sudah membuat beberapa video ya teman-teman. Ini adalah daftar videonya. Kalau di episode 1 kita lihat di YouTube-nya ini episode 1. You do. This you're, is it you? Nah, di video 1 ini ya teman-teman sudah dijelaskan mengenai apa itu CTF, jenis-jenisnya, dan bagaimana mulai belajar CTF serta bermain CTF ya teman-teman. Silakan langsung ditonton saja video ini. Kemudian pengerjaan berikutnya ada di bagian kedua ya teman-teman, episode 2. Dan di sini perlu digarisbawahi adalah soal-soal yang kita kerjakan atau kita mainkan di sini adalah di platform Pico atau Pico ya, atau Pico CTF. Di sini silakan teman-teman daftar. Ini platformnya gratis. Ada banyak soal-soal
Jika berdasarkan kesulitan ada easy, medium, dan hard. Kategorinya ada banyak ya teman-teman. Ada web exploitation, cryptography, reverse engineering, forensic, lalu ada general skills, dan juga ada binary exploitation. Dan kalau kita lihat juga di sini ada banyak event ya teman-teman. Event ya, event di sini ada Pico CTF 2022, 2023 hingga yang terakhir itu kemarin kalau nggak salah bulan lalu juga sudah diadakan 2025. Banyak soal-soalnya ya teman-teman. Kita kembali lagi dan di episode yang kedua di video kita sudah dijelaskan juga tentang pengerjaan soal ini, kemudian obedient care, lalu ada mode 26, wave of flag, dan information. Ya, nama soalnya adalah information. Tentang kurang lebih belajar tentang perintah Linux dasar, lalu ada kriptografi juga. Ini tentang mode, lalu ada forensik digital, kemudian ada nice. Ini di episode ketiga adalah video ketiga ada nice netcat. Lalu ada static and always noise, lalu ada tap tap attack dan get ahead. Dan di sini juga melanjutkan belajar tentang perintah Linux, lalu ada fungsi netcat, lalu ada pula untuk mengirimkan request ya, berbau tentang web exploitation ya teman-teman di sini. Nah, kemudian di sini di episode keempat kita mengerjakan satu soal saja tentang reverse engineering. Lalu episode kelima juga kita mengerjakan satu soal tentang forensik digital ya teman-teman. Dan ini juga review ulang, ada dua episode ataupun dua video yang di luar pada sesi ini. Ini dibuat merah karena memang agak sedikit berbeda serinya. Sini ada pembahasan tentang Python dan juga ini kriptografi ya teman-teman, memiliki nilai pi dan key ya teman-teman. Dan lalu ada episode keenam mengenai eksploitasi pada web, ada web decode, unminify dan SQL injection light seperti itu teman-teman. Dan kemudian di berikutnya ada video ketujuh yakni intro to Burp, lalu ada bookmarklet, lalu ada SOAP, pengenalan tentang Burp Suite ya teman-teman. Lalu ada XML atau SIE, External Entity Injection. Lalu ada episode ke-8 ya teman-teman. Di ini more SQLi atau more SQL injection. Lalu ada find me dan ada SQL direct. Sini pembahasan tentang SQL injection ya teman-teman. Dan berbagai contoh serangan yang bisa kita lakukan mengenai SQL injection. Lalu ada tentang binary exploitation ya teman-teman. Soalnya ini ada namanya heap ya, heap zero. Dan episode ke-10 yakni yang kita lihat sekarang di video ini episode 10 tentang ini sebenarnya rekap saja dan jika ada memang ada tanya jawab silakan teman-teman dan berikutnya episode 11 nanti ataupun video ke-11 akan kita buatkan dan di sini selanjutnya apa yang bisa kita kerjakan kita bisa lihat di sini kalau teman-teman sudah mengikuti ataupun mengerjakan soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, sudah dikerjakan oleh Kamsib seperti itu, dan ataupun ingin melihat, nih malas nih yang mau ngelihat tutorial yang video karena lama, ya udah ada kok versi teksnya, bisa cari di Kamsib ataupun cari di artikel
milik orang lain seperti itu. Dan juga kalau memang itu sudah selesai semua, silahkan dilanjut di bagian ini, teman-teman. Baik ke CTF kita buka lagi. Silahkan kalau memang masih pemula ataupun ragu-ragu ya teman-teman, ataupun masih ingin belajar banyak, saya sendiri juga masih harus belajar banyak. Dan di sini harus alangkah baiknya disarankan untuk mengerjakan yang easy terlebih dahulu teman-teman. Ini ada soal-soal baru seperti ini ya, hasil keluaran dari di event 2025 ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di 2024, nah soal-soalnya seperti ini yang kita kerjakan kemarin adalah soal-soal 2024. Lalu yang soal-soal yang 2023 ya teman-teman. Oh ternyata di sini easy-nya ada satu, kemudian medium-nya ada banyak ya teman-teman. Dan ini soal 2022, easy-nya juga sedikit. Ini mungkin agak gampang ya mungkin ya teman-teman. Cara mengerjakan seperti ini jika memang mesinnya atau targetnya belum dijalankan, bisa klik start seperti tadi. Oke, diberikan website seperti ini. Kita coba kerjakan satu soal ya teman-teman. Oke, dan ini dia. Ternyata ada seperti namanya inspect elemen ya teman-teman di HTML. Dan di sini kita bisa lihat menggunakan ini ataupun view page source. Dan kita bisa mendapatkan bahwa di sini ada tagging ya teman-teman ataupun komen. Komentar dalam bentuk HTML tapi yang tidak ditampilkan di klien seperti itu. Jadi memang harus kita buka secara source code-nya. Dan kita masukkan saja flag-nya yang sudah kita dapat dan berhasil kita mengerjakan satu soal. Oke, itu saja mungkin jika teman-teman atau mas-mas atau bapak-bapak sekalian ingin tanya jawab, dipersilakan.
Oke, mungkin itu aja. Baik yang sudah join Zoom, terima kasih banyak Mas-mas kalian, Mas Ihsan dan Mas Cip. Sel- Mohon izin, Mas Iya, iya Anton, Mas. bertanya, Silakan Mas. kalau kalau misalnya kita kan nemu soal CTP kayak gitu, gitu, kita Iya, kan newbie ini, tuh, siap. Iya Mas. kita bisa kadang-kadang kita bertanya ke AI, misalnya GPT dan semacamnya lah kan, Iya Mas. itu apakah memungkinkan gitu, Mas, untuk memecahkan soal-soal CTP seperti itu, dan sepertinya from seperti apa yang perlu digunakan untuk di AI tersebut. Wah, Makasih, Mas Anton. terima kasih Mas pertanyaannya. Menarik Mas ini pertanyaannya. Untuk apakah AI bisa membantu Mas? Kalau saya pribadi menjawabnya bisa. Memang bahkan beberapa soal-soal ujian sertifikasi juga kalau memang mentok ya, kalau memang di open book ya, saya kadang memang bertanya ke AI juga bahkan Mas. Nah, soal-soal CTF ini juga, tapi kalau soal-soal CTF ini Mas, dia biasanya eh, Hmm, dibuat oleh pembuatnya itu yang tricky, Mas. Dalam artian dia eh, kalau di dunia nyata dia memang tidak seperti itu dalam kenyataannya. Tapi untuk siap. mengetahui jawabannya ataupun untuk memahami soalnya, biasanya kita membaca Ya, judulnya, lalu kemudian deskripsinya dan hintnya, Mas. ya, Misalnya seperti itu. Nah, di sana biasanya para pembuat soal memberikan petunjuk-petunjuk Mas di sana. Nah, kalau memang itu sudah kita baca ataupun sudah kita lihat ternyata belum menemukan apa-apa, itu biasanya kita cek lagi, Mas. Kita cek lagi, misalnya tadi seperti web exploitation, kita cek lagi siap. code-nya, kita cek lagi isinya yang ditampilkan. Source code-nya itu eh, kita lempar aja, Mas, ke ChatGPT ataupun AI seperti itu. Dan mintakan untuk analisis chatnya, analisis skripnya seperti itu, Mas. Itu yang biasanya kalau saya lakukan. Berarti kalau misalnya tersedia di soal itu ada misalnya ada script Python kita sudah coba tapi belum mendapatkan flagnya, terus scriptnya itu kita upload atau scriptnya itu kita lempar ke AI itu Benar. untuk mendapatkan itu ya, Mas, ya. Oh, Iya, siap-siap. benar Mas. Karena bisa dibilang contohnya script Python ataupun soalnya secret.txt-nya itu yang memang dibuat Siap. teka-teki atau tricky. Nah, petunjuk-petunjuknya memang ada di dalam soal-soal tersebut, Mas. Dan biasanya kalau memang kita bahkan saya juga seringnya juga karena memang pusing sama source code-nya karena memang bukan Siap. basicnya di programmer ya Mas, saya lempar Oke, aja Mas, ke, siap. ke Betul. GPT. Iya Ya. Mas. Biar skripnya diterjemahkan oleh AI, kita Diterjemahkan oleh biar AI. lebih mudah Benar memahami sekali. gitu ya, arah dan alurnya ini kemana gitu, Mas, ya, Iya, untuk benar ke sekali jet Mas. ke flex Nah, ke flex itu ya. iya, benar Oh, sekali. siap. Ya. Contohnya seperti ini, kalau yang soal tadi kan Siap. bahwa ini coba saya tutup dulu Local authority. local authority. Nah, bahwa di sini ada sebuah website. Soalnya kita Iya, nggak Mas. tahu kan Mas, di sini mau ngapain. Kita coba Iya, cek source iya, code-nya juga bahwa di sini nggak ada iya, apa-apa sebenarnya. Tapi di sini kan ada beberapa file yang dipanggil sama dia. Biasanya ada hover seperti ini Mas. Ini file yang dipanggil. iya. Ada CSS, lalu ada login.php, lalu ada ini username, lalu ada ini metode pemanggilannya ya Mas. Nah, kalau Siap. saya juga nyari di sini, kita cari ada nggak isinya. Oh, ternyata di sini di style CSS-nya kosong dan di sini login PHP. Nah, tadi kan kita udah juga coba
admin-admin tidak bisa. Dan kalau kita coba untuk memasukkan tanda petik untuk SQL injection untuk juga, juga tidak bisa ya kan Mas. Nah, siap. kalau untuk ya kita baca aja hintnya Mas. Kita baca hintnya, ternyata oh dia bilang gimana cara website untuk ngecek passwordnya seperti itu. Kita lihat lagi source code-nya. Source code-nya seperti ini. Ternyata dia tadi memanggil dua file. Ini sudah tidak ada apa-apa dalamnya. Kita close saja. Dan di sini kita punya file login PHP. Nah, tadi kalau saya mentok, Mas, saya akan melempar file ini, melempar script ini, Mas, ke AI. Saya minta aja AI buat terjemahkan script ini. Karena kan tadi clue-nya adalah bagaimana website mengecek password seperti itu kan, Mas. Nah, Siap. Berarti hintnya kita lempar sebagai prompt di AI-nya Mas ya? hintnya, ya, hintnya boleh kita lempar ataupun scriptnya aja kita lem ini kita copy paste ke AI, kita lempar, tinggal kita minta analisis ini. Nanti dia akan analisis bagaimana maksud dari script ini. Nah, tapi ternyata kan bahwa di dalam file login PHP ini ada lagi banyak file yang dipanggil kan, Mas. Ada dia manggil Siap. style CSS, lalu ada secure.js, lalu ada admin PHP. Di sini juga kosong di admin dan di sini ternyata dia menggunakan file JS ini untuk mengecek apakah username dan passwordnya benar. Dan ternyata di sini diberikan secara Cek. hard coded, Mas. Seperti itu. Siap. Ini Langsung kita memang copy masih ya. iya masih gampang sih, Mas, karena memang dia easy ya levelnya. Iya. Kalau sudah medium wet beda lagi Mas ya. Smart beda lagi, Mas. Pasti dia akan Siap makan Mas. waktu seperti itu. Siap. Itu saja, Mas. Mungkin ada lagi sebelum ini Zoom. Terima kasih. Iya, Zoom kita Manfaat ini sekali. juga selesai. Terima kasih banyak, Mas, Ya, sudah terima kasih Mas Anton. bergabung ke Selamat Zoom. Idul Fitri. Idul Selamat Aidin. Idul Fitri.